Hai guys, buat kalian yang baru ngoleksi SD Gundam, suka bingung gak sih mending ambil lini yang mana? Kayak SD Gundam yang bantet itu kan keren banget tapi artikulasinya terbatas. Atau mau yang artikulasinya bagus banget tapi desainnya asal-asalan, maaf itu SDX. Pokoknya di lini ini kalian bisa nge-custom SD Gundam yang real sesuai dengan selera kalian. Yes, ini SD Cross Silhouette Unicorn Gundam Banshee yang rilis di tahun 2023, harganya 2000 yen. Jadi dalam satu kotak ini kalian bisa pilih mau SD Gundam yang bantet atau yang si paling proporsional yang proporsinya agak tinggi gitu. Ternyata perdana ya saya bahas SD Cross Silhouette di YouTube. Oke lah, saya bahas lengkap nih. Kenapa SDCS ini tuh bagus banget. Dan bolehlah jadi singgahan kalian yang masih bingung nih, SD Gundam mana ya yang bagus? Jawabannya udah pasti SD Cross Silhouette. Jadi SD Gundam tuh kan stylenya banyak banget ya. Tapi satu hal yang saya bisa bilang, kalau tiap generasi tuh SD Gundam pasti selalu membesar ukurannya. Misal zaman dulu tuh SD Gundam bantet banget ya. Naik, jadi nambah volume, terus nambah ukurannya juga. Di tahun 2000-an mereka mulai pakai detail paha yang looks-nya tuh jadi lebih robot lah karena nggak pakai mata pupil yang bikin SD Gundam tuh jadi berkarakter kan. Di tahun 2012 muncullah SD Gundam Edge yang pakai konsep udah modern, bervolume gitu, jadi nggak ada kopong-kopong kayak gitunya lagi, tapi stylenya balik lagi ke mata pupil. Lebih tepatnya bisa milih sih, kalau kalian suka mata yang polosan biasa boleh, yang pakai mata pupil juga udah disediain tuh di stikernya. Bagus banget lah kualitas BB Senshi Gundam Edge tuh. Bisa saya bilang ya itu tuh zaman-zaman SD Gundam diselamatkan kembali, desainnya balik lagi ke zaman mata pupil. Dari base desain BB Senshi Gundam Edge itu muncullah lini yang sangat amat keren namanya BB Legend. Itu tuh redesign karakter-karakter ikonik dari SD Gundam yang punya kualitas modern ya setara SD BB Senshi Gundam Edge yang tadi saya bilang. Salah satu reviewnya udah saya bahas di Nidai Medai Shogun ini ya, bisa dicek nih. Sampai klimaksnya tuh ada di SD Gundam seri Build Fighter yang kualitasnya masih persis kayak BB Senshi Gundam Edge. Di tahun 2015 muncullah sebuah SD Gundam yang anjir jelek banget lah, namanya SDEX. Nggak akan saya bahas panjang tapi saya ngerti kok kenapa lini SDEX tuh dibuat sama Bandai. Biar bisa bikin produk SD Gundam yang udah terstandarisasi kualitasnya tuh segitu dengan satu price point 600 yen. Contohnya ada Banshee Norn, Shinanju, Destiny Gundam yang harganya tuh kan tadinya 800 yen ke atas. Udah tuh seri itu tuh mati di tahun 2017 kayak hore, akhirnya nggak ada lagi SDX. Tahunya di tahun 2020 mereka ngerilis lagi New Gundam sama Sazabi. Kayak ngapain anjing dibikin orang udah ada SD Gundam New sama Sazabi yang lebih bagus seri BB Senshi-nya. SDX tuh downgrade jauh lah. Yang akhirnya template SDX tuh ini sekarang ya udah kelihatannya kayaknya bakal dipakai buat ngeluarin tokoh utama doang. Contohnya kayak Wing Zero, Aerial, atau yang paling baru tuh Rising Freedom. Nah, di tahun 2018, Bandai bikin sebuah produk yang jadi win-win solution buat semuanya, namanya SDCS atau Cross Silhouette. Mendulang kesuksesan HG Ibo yang udah pakai frame, jadi SDCS ini juga template-nya sama kayak gitu, bikin production cost-nya jadi lebih murah kan. Konsepnya kalian bisa bikin SD Gundam yang sesuai selera kalian, mau pakai mata pupil bisa, mau pakai mata biasa bisa, mau dibikin bantet banget bisa, berpaha bisa, mau bikin si paling proporsional dan berartikulasi bisa. Jadi awalnya tuh ada dua frame namanya SD frame sama CS frame. Kalau yang SD frame tuh ya yang bantet berpaha biasa, kalau yang CS frame itu yang punya artikulasi. Nah, sisanya banyak part dijual secara terpisah kayak yang tadi proporsi bantet atau yang proporsinya tinggi banget, opsional hand tangan kebuka, atau ya gimmick-gimmick lainnya lah kayak Zeta Gundam yang bisa transform jadi pesawat. Lini SDCS ini tuh udah hampir dead di tahun 2020 dengan rilisan terakhirnya Phoenix Gundam, tapi comeback stronger di tahun 2023 dengan rilisan terbarunya Tornado Gundam sama si Banshee ini. Konsep SDCS sekarang kayaknya baru deh. Jadi satu kotak itu udah include SD frame sama CS frame. Jadi kalian udah nggak usah repot-repot lagi beli CS frame-nya secara terpisah. Jadi bagus atau enggak? Bagus banget lah. Secara price point juga masih masuk kok. Mau coba saya breakdown nih. Katakanlah Unicorn ini production cost-nya lebih murah karena udah dipakai di 3 seri kan, Fennec sama Unicorn biasa. Rilisan pertama itu Fennec harganya 1.200 yen tanpa CS frame ya. Terus yang kedua ada Unicorn harganya 1.000 yen dan yang ini terakhir Banshee/Norn itu harganya 2.000 yen. Anggaplah tanpa CS frame, berarti Banshee/Norn ini harganya cuma 1.400 yen. Berarti buat dapetin semua equipment Banshee ini kalian cuma nambah 400 yen loh. Atau contohnya lagi Tornado Gundam 1.600 yen yang tanpa CS frame tuh berarti kan base price-nya cuma 1.000 yen dengan kualitas yang kayak gitu ya. Nantilah saya bahas, itu keren banget pokoknya. Atau yang paling baru Mighty Strike Freedom cuma 1.800 minus CS frame-nya berarti base price-nya cuma 1.200 kan. Saya sih sangat amat setuju ya dengan format SDCS sekarang yang udah include CS frame biar nggak usah
usah capek-capek lagi lah cari CS frame pretelan. Dan ini bansinya udah beres yang pakai SD frame. Tapi kenapa sih bentuk bansinya kayak gini? Jadi ini tuh bentuk bansi versi pertama dari novel buatan Katoki Hajime. Bedanya cuma ada di kerahnya doang tuh. Harusnya sama kayak unicorn biasa. Yang di anime tuh lebih cucuk-cucuk kayak singa. Part separationnya udah gokil banget. Cuma backpacknya doang yang nggak ada bagian clear partnya. Tapi ya bodo amat lah, itu mah tinggal pakai stiker atau dicat juga beres. Terus ini pose last shooting di novel. Iya, last shooting sama kayak RX-78. Bansi ini bisa diubah jadi 5 bentuk kali. Nantilah saya liatin ya. Yang kedua, saya mau bikin bansi versi anime yang pakai Arm Armor VN sama Arm Armor BS. VN tuh Vibran Nail. Jadi kalau di animenya si cakarnya tuh kayak getar-getar gitu. Kuku getar ya, bener, literally itu. Kalau BS tuh artinya Beam Smart Gun. Di sini detailnya pakai plastik stiker yang sungguh sangat amat keren. Bisa bikin partnya berwarna tanpa harus bikin part separation. Terus ada gimmick slide juga. Belum lagi di Armor Arm VN-nya sekarang udah pakai clear parts, jadi nggak usah pakai stiker lagi. Beam Smart Gun tuh equipment yang sama kayak dipakai di Gundam EXS, cuma di UC 0096 ini bentuknya lebih compact lah ya. Bansi itu ya, the real definisi kalau grade udah nggak ngaruh. Pokoknya kalau keluaran terbaru ya itu yang paling bagus. Contohnya kayak HG Bansi sama SDCS Bansi, bagusan mana? Ya jauh lebih bagus SDCS-nya lah. Logikanya ya, development dan teknologinya aja beda 10 tahun lebih, ya jawabannya pasti SDCS yang lebih bagus. Sumpah, ini tiap kali ganti-ganti parts ya berasa satisfying aja, kayak gampang banget masukinnya. Contohnya kayak backpack, shieldnya, atau bagian rifle-nya. Belum lagi looks Bansi Norn ini yang lebih bervolume ketimbang SDBB Senshi sebelumnya. Kerasa banget lah perbedaan kualitasnya. Apa mau bandingin sama SDX? Jauh lah, langit dan bumi. Sorry banget. Ini bias saya aja sih yang selalu saya bilang kalau robot warna hitam tuh nggak pernah ada yang fail kecuali Barbataurus, maaf. Jadi Bansi ini mau pakai SD frame atau CS frame sama-sama keren banget. Padahal saya tuh tim yang nggak suka CS frame karena ya gitu terlalu tinggi aja SD-nya, nggak bantet. Tapi beneran ini keren banget. Saya bisa menikmati bansi mata pupil bantet sama bansi si paling proporsional dengan mata robot. Tapi ngomongin CS frame yang proporsinya kayak gitu, sebenarnya itu tuh desainnya diambil dari game SD Gundam paling baru. Namanya SD Gundam G Generation Genesis. Itu tuh khusus mobile suit buat Universal Century lah. Atau yang paling baru si alternate timeline-nya itu ada di G Generation Cross Race. Terus ini saya mau coba pasang bansinya pakai CS frame biar kalian lihat nih sebetapa kerennya. Nikmat banget. Yang tadinya CS frame harus dibeli terpisah, sekarang udah tinggal bongkar pasang langsung jadi. Sebenarnya kalau artikulasi ya, yang ngaruh tuh cuma bagian bahu sama tangannya doang kok. Kalau bagian kakinya atau lututnya ya gitu aja, nggak terlalu bikin si bansi ini jadi lebih ekspresif. Apa cuma gue doang yang enggak sih? Tapi menurut saya artikulasi kaki atau lutut di SD Gundam tuh nggak terlalu ngaruh. Contohnya ya di seri Soketsuden, SD Gundam World Heroes atau MGSD deh. Kayak kalau kakinya nekuk juga nggak terlalu kelihatan banget kok. Nah sekarang mari coba saya mainin bansi ini jadi bentuk yang beda-beda. Ini bentuk pertama kan Bansi Norn tuh yang bisa high mobility fly unit bla bla bla. Yoi. Nah bentuk OG-nya adalah ini bansi biasa yang kalau pakai CS frame pose last shooting-nya jadi jauh lebih proper kan? Iya, jadi kalau di novel Unicorn sama Bansi tuh ngelas shooting Sinanju. Nah di versi anime Bansi ini diubah kan, desainnya jadi lebih singa gitu, terutama gold collar-nya jadi yang cucuk-cucuk, terus senjatanya pakai cakar. Ceritanya waktu lagi test flight sama Phoenix, Bansi tuh cuma pakai beam rifle sama Arm Armor VN. Itu tuh ada di short anime UC 1 of 72 dan HG-nya pernah jadi barang limited di Gundam Front Tokyo. Bentar, kalau kalian nonton animenya, waktu Bansi ini pakai Arm Armor VN tuh kan tangannya ngebuka gitu ya. Cuma di SD Gundam ini karena terlalu sempit kali ya, jadi ya nggak proper lah, mending pakai tangan biasa aja kayak gini. Pokoknya Bansi ini rusak lah diserang sama Phoenix yang lagi berserk. Makanya waktu di anime kita udah lihat Bansi ini pakai Arm Armor BS. Nih ya, nggak tahu cuma saya doang karena Bansi ini warna hitam. Pokoknya pakai CS frame tuh keren banget. Jadi apa ya, siluetnya tuh mirip MG. Atau mungkin karena proporsi dan detail weaponnya juga kali ya. Biasa dulu mainin yang HG kali ya, burik banget kan, nggak bisa dilipet tuh si BS-nya. Terus si cakarnya juga cuma naik turun doang, nggak bisa miring-miring artikulasinya. Karena saya suka males kalau ada part yang dipretelin, menurut saya ini keren banget karena semua armor dari Bansi ini bisa dipasang semuanya. Wow, keren. Bisa jadi perfectibility nggak ya? Tapi sekilas penglihatan, feeling, dan kesoktahuan saya, backpacknya Phoenix tuh kurang panjang lah si colokannya. Mungkin harus dipanjangin sendiri kali ya buat pasang si armor DI-nya. Dan ini proporsi SDCS yang paling saya suka. Jadi lower torsonya tuh pakai SD frame, sedangkan upper torsonya pakai CS frame biar bahu sama siku tangannya tuh punya artikulasi. Tidak lupa juga matanya saya lebih prefer pakai pupil biar menegaskan robot ini tuh berkarakter gitu. Apalagi ini mata melotot tuh saya udah paling gak bisa lah, keren banget. Kesannya tuh jadi keluar lah aura jahatnya. Makanya seperti bahasan saya sebelumnya, kalau si Liu Bei Unicorn ini kenapa sih gak dibikin versi Dark Mask-nya aja, padahal udah cocok banget kan feelingnya tuh. Ketimbang bikin perfectibility
Infinity tapi aksesorisnya nanggung banget. Coba aja bayangin kalau Liu Bei Unicorn ini pakai Dark Mask, pakai mata melotot. Masuk kan? Wah, kalau udah diposting gini mah keren banget lah. 1 juta per 10. Super duper recommended buat SDCS ini. Jadi SDCS ini bisa dibilang starter pack buat kalian yang masih bingung lah mau ngambil SD apa. Kalian bisa mainin dulu tuh proporsi dan artikulasinya kira-kira yang cocok sama kalian tuh apa. Atau kalau kalian suka ngemodif-modif juga bisa banget nih si CS frame ini dijadiin template buat SD Gundam jadul biar punya looks yang lebih modern. Kalau di Twitter sih ya orang Jepang banyak banget kok yang nge-custom. Saya cuma bisa berdoa dan berusaha buat jajan SDCS ini terus biar lininya tetap hidup. Pokoknya buat kalian yang jadi mau jajan SDCS gara-gara nonton video review ini, selamat merakit dan selamat beternak SD Gundam ya. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.